Jadi tutupi ini nanti nggak ikut-ikutan. Saya melaporkan itu 2024. Karena apa? Saya kan ditipu dalam perkawinan, kan suami seorang perempuan, modelnya semuanya laki-laki. Waktu itu tanggal 31 Juli saya 31 Juli tahun baru. Setelah menikah, besoknya berangkat ke Bangkok, Indonesia. Dan disitulah 1 hari setelah nikah dia ngomong kalau dia itu perempuan. Ya, saya kaget, modelnya kayak laki-laki. Akhirnya saya tetap nggak mau, bertengkar hebat di situ, saya sampai mau dibunuh. Karena dia ngomong, aku ini sebenarnya tidak butuh istri, tapi cuma untuk pendamping sini sadar dunia. Nah, ngapain dengan kawin kalau cuma untuk mendampingi? Rumah di Pakuwon City, Taman Mutiara, C3 dan di situ diberikan cash, sertifikat dikasih ke anak. Tapi setelah adanya beberapa peristiwa yang pokoknya dia itu main pukul, main sembarang, saya sudah bilang jangan nyakitin aku. Nanti pun tak lapor no Polda, tak lapor no polisi, saya bilang. Tapi tidak digubris, dia suka main pukul dan mengancam-ancam lagi. Ya sudah, dengan saya sembunyikan di KTP-nya, akhirnya saya laporkan ke Polda Jatim pada bulan Agustus tahun 2002. Saya lapor di Polda Jatim. Di Polda Jatim saya melaporkan, dan saat itu saya lari ke rumah kakak saya karena takut dibunuh. Jadi tanpa setahu pun sertifikat hilang ke BPN. Padahal kan sertifikat rumah itu beli, sertifikat dikasih ke aku untuk disimpan dan untuk rumah itu untuk ditinggali bersama. Saya melaporkan dengan 3 penipuan identitas palsu. Jadi yang di Polrestabes penyerobotan itu saya kalah. Akhirnya kena percobaan, sedangkan surat sertifikat yang asli itu disuruh menyerahkan ke Polwiltabes. Waktu itu kan Polwiltabes, sekarang diganti Polrestabes. Jadi untuk sebagai barang bukti saya menyerahkan ke Polwiltabes saat itu diminta waktu mau sidang saya di BAP sebagai tersangka penyerobotan rumah. Akhirnya saya kasihkan dan saya menerima selembar surat penerimaan bahwa saya menyerahkan sertifikat asli atas nama Nadinata untuk diserahkan ke Polrestabes atau Polwiltabes. Akhirnya dengan surat kawin itu saya mengajukan peninjauan kembali untuk gugatan saya yang telah kalah. Karena 2023 akhirnya rumah itu dieksekusi. Ya udah, saya katanya sudah ingkrah dari pengadilan. Ya sudah, saya kasih. Tapi kan saya menggugat kembali. Saya gugat kembali tanggal 26 Mei 2023 barusan. Saya menggugat kembali rumah saya. Dan yang di DPO sudah sampai minta ampun tidak pernah ditangkap. Sampai orangnya itu sering ke Surabaya, Jakarta, Surabaya. Tapi kalau saya tanya ke Polda, katanya dengan alamat tidak jelas, rilis belum kembali. Aduh, saya sampai bingung mau kemana. Akhirnya saya dikasih tahu temanku untuk mengurus semuanya, karena sudah saya tidak bisa melalui jalur hukum karena uang sudah habis dan keterbatasan biaya. Akhirnya disuruh melalui TikTok, dan disitulah mungkin Tuhan itu masih berpihak pada saya. Akhirnya saya sudah menggugah yang ke-6 kali di TikTok. Dari pihak Polda ya, karena dia merasa malu. Ibu harus take down karena akan kami tidak lanjuti. Saya nggak mau. Buktinya apa? Ditindaklanjuti itu buktinya apa? Kalau memang sudah ada, jangan Bapak khawatir. Tak balikin, tak viralnya ini
ya masih belum ada apa-apa, dan saya juga belum dipanggil, dan saya pun segan, males kalau menghubungi Polda Jatim sendiri. Kalau memang dia ada kepentingan, ya dia pasti cari saya. Karena selama ini yang tidak mengurus bukan saya, Polda sendiri. Sampai saya kecewa berat dan sakit hati. Karena sudah uang habis banyak, tapi tidak tindakan titik terangnya meskipun sedikit tidak ada sama sekali, nol. Makanya saya kecewanya di situ. Di sertifikat ganda, Suni Suhaimi, Nera Maria, BPN, dan notaris, itu aja. Susanti mengenal Nardinata ini sebagai adiknya Yusuf Hamka itu sejauh mana sih, Bu? Kalau saya bilang ya itu memang adiknya. Tapi selama dengan aku, memang hubungannya itu tidak baik. Saya tahu dari mana. Karena Nera sendiri, kalau sepanjang masih satu tahun berkumpul sebelum tak laporkan di Polda itu, dia memang ngomong kalau Bapak Alun itu kakaknya, tapi tidak pernah ketemu dan tidak pernah pergi ke sana. Kalau saya di Jakarta itu paling di salah satu kakaknya yang bernama Hari Soekarno itu di Radio Dalam, di situ ya ketemu yang guyon-guyon orang yang baik. Terus satunya Sari Putra itu saya tidak pernah ketemu, tapi saya sering, karena Nardinata waktu kenalan sama saya dia ngomong kerja di HP Samsung, sedangkan HP Samsung itu punya kakaknya yang join dengan Korea, dan kantornya ada di Raya Darmo 108 dengan nama Sari Putra Persada. Tahun 2004 sebelum keluar DPO itu sempat Nera Maria itu dipanggil Polda untuk sebagai saksi untuk diambil keterangannya, dan di situ akhirnya keluarlah BAP yang menyatakan bahwa Nera Maria itu adalah adiknya Bapak Yusuf Hamka. Kemudian yang terkenal yang saya ambil di situ Bapak Yusuf Hamka dengan Polda Jatim untuk dimintai keterangan. Setelah saya datang ke sana dengan menceritakan kronologinya dari awal sampai akhir keluar DPO dan sampai Polres rumah dieksekusi, akhirnya Polda menyimpulkan, kok ibu memang berhak atas semuanya, dan ibu jangan khawatir, ini akan ditindaklanjuti, tapi ibu sabar, karena tahun 2014 Polda mengalami kebakaran. Jadi berkasnya ibu kami telusuri kembali, yang mengurus siapa dan berkasnya di mana. Ya sudah, saya tunggu selama 1 bulan viral. Itu viral juga langsung minta di take down. Akhirnya 2-3 hari yang video saya yang viral itu langsung di take down dengan Polda. Tapi saya tidak habis pikir, selama 1 bulan ini ternyata masa ngurus 1 bulan, yang ngurus waktu itu siapa dan di mana juga jawabannya nol. Saya ya kecewa, saya viralkan lagi, di take down lagi, dan akhirnya 4 hari ini saya dibantu dengan teman saya yang mempunyai ID Yola 8040, dia upload juga di take down. Akhirnya terakhir dia upload lagi, akhirnya bisa menjadi viral, menjadi heboh di Twitter, Instagram, dan TikTok. Viewernya mencapai 20 juta lebih. Dan terakhir ketemu ya itu berantem sebelum mungkin tanggal 5 Agustus, sebelum saya melangkah ke Polda, dia datang ke Surabaya, ribut-ribut terus. Saat itu terakhir lah dia ngancam-ngancam, ya itu aku ketemu. Akhirnya tanggal 8 Agustus 2002 dengan membawa 3 KTP saya melaporkan. Dan saya lari, tidak tidur di rumahku, kan saya takut dibunuh. Saya tinggal di rumah kakakku di Tandes.